Ya, sudah terlihat semuanya? Pak. Ya, Sudah, Pak. Sudah, Pak. terima kasih. Pak. Mohon perhatiannya untuk menyimak materi yang nanti akan Bapak sampaikan ya. Sekali lagi sebelum memahami materi ini Bapak harapkan semuanya sehat selalu, diberikan kenikmatan untuk bisa belajar hari ini. Nah, yang tampil dalam tayangan ini adalah materi mengenai lembaga negara, yaitu materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di sini adalah materi di semester 1. Materi di semester 1 di mana materi lembaga negara ini merupakan materi yang baru, tergolong baru untuk kelas 10 ya. Materi yang tergolong baru untuk kelas 10. Artinya apa? Artinya lembaga negara ini sebelumnya 2-3 tahun kebelakang itu tidak ada materi lembaga negara di pelajaran PPKN. Di pelajaran PPKN itu tidak ada. Setelah dimasukkan dalam kurikulum 2013, masuklah lembaga negara ini di kelas 10 bab 3. Akan tetapi setelah berjalannya waktu di kondisi pandemi COVID-19 ini, di masa sekarang ini kan kita semua tahu bahwa kondisi kita sedang mengalami musibah dengan adanya COVID-19 ya. Nah, dengan adanya musibah COVID-19 ini terjadi penyesuaian kurikulum. Penyesuaian kurikulum ini sudah dituangkan dalam keputusan Litbang dan Perbukuan Nasional, di mana lembaga negara sekarang masuk ke dalam bab 2, bukan lagi bab 3. Bukan lagi bab 3 ya. Ini terlihat tidak tampilan? Terlihat, Pak. Terlihat, ya. Pak. Oke, kalau terlihat. Iya. Suara Bapak jelas terdengar? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas. Ya, kita lanjutkan. Ya. Materi lembaga negara, sekali lagi di masa pandemi COVID-19 ini hanya sifatnya supaya kita semua tahu, khususnya siswa-siswa, bahwa sekarang ada penyesuaian kurikulum. Sekali lagi, jadi materi lembaga negara PPKN kelas 10 semester 1 ini sekarang mengalami perubahan. Di masa pandemi COVID-19 ini dengan keputusan Balitbang sekali lagi tanggal 5 Agustus 2020, maka materi lembaga negara dalam mata pelajaran PPKN ini ada di bab 2. Di bab 2 ya. Ada di bab 2. Bisa dilihat di tampilan sini. Bisa dilihat di tampilan ini. Yang Bapak lingkari. Ya, Pak. Ini kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Ya. Nah, lembaga negara itu masuk ke kompetensi dasar 1.2 dan 2.2. Ini sekali lagi ini merupakan kurikulum terbaru, penyesuaian kurikulum di masa pandemi COVID-19. Sehingga mata pelajaran PKN tentang lembaga negara ini masuk ke dalam bab 2. Bab 2
bergabung dengan materi-materi lain. Kalau sebelumnya masuk ke bab 3, sekarang masuk bab 2. Di sini ada bersikap menerima ketentuan UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara. Mengatur tentang wilayah negara, lembaga negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan. Ini ada 2.2 kompetensi dasar 2.2 itu bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, ya, wilayah negara, lembaga negara, warga negara dan penduduk, agama serta kepercayaan, dan pertahanan dan keamanan. Nah, artinya di bab 2 ini ada beberapa subbab. Salah satu yang kita pelajari hari ini sekali lagi adalah tentang lembaga negara. Materi baru dimasukkan di bab 2. Selanjutnya ini masih kompetensi dasar selanjutnya setelah pertemuan hari ini. Ada 2.3. Nah, inilah sekali lagi kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kita langsung masuk. Nah, mengenai lembaga-lembaga negara, mohon maaf, tes lagi, Bapak masih jelas terlihat suara dan wajahnya? Jelas, Pak. Jelas banget, Pak. Mohon dimute lagi. Jelas. Oh, Ya, udah. Sekarang mohon dimute-kan. Mohon dimute-kan lagi, Bapak juga sambil memasukkan yang siswa yang mau masuk ini ya. Dimute-kan lagi. Sambil dicatat hal-hal yang penting dan yang mau ditanyakan nanti. Silahkan. Kita masuk ke materi. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini judul besar hari ini, materi kita hari ini. Apa tujuan kita mempelajari materi lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI tahun 1945 hari ini? Tujuannya diharapkan kalian siswa mampu pertama mengidentifikasi suprastruktur sistem politik Indonesia, yang kedua mengidentifikasi lembaga negara NRI tahun 1945, yang ketiga menganalisis impeachment dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, yang keempat menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik, yang terakhir atau yang kelima menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. Itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, di sini kewenangan lembaga negara menurut UUD NRI tahun 1945. Nanti akan dibahas yang pertama ada sebab tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Yang kedua, ada lembaga-lembaga NRI menurut UUD tahun 1945. Yang ketiga, ada impeachment dalam ketatanegaraan. Yang keempat, ada tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kelima, ada partisipasi warga negara. Ada partisipasi warga negara. Nah, pertama mengenai struktur sistem politik Indonesia. Mengenai struktur sistem politik Indonesia. Semuanya mohon perhatiannya, dimatikan mic-nya. Struktur sistem politik Indonesia ini sebagai gambaran awal untuk memahami tentang lembaga negara, maka kita harus mengetahui bagaimana struktur sistem politik Indonesia itu sendiri. Nah,
kalau bicara tentang politik, maka kita tidak boleh antipati. Wah, ternyata politik itu buruk, gini-gini, dan yang lainnya. Tidak boleh. Kenapa? Karena begini, sebagai manusia, kita itu kan merupakan makhluk sosial. Kita itu merupakan makhluk sosial. Nah, karena kita sebagai makhluk sosial, maka kita merupakan makhluk yang berpolitik. Ya. Karena kita makhluk sosial, maka kita merupakan makhluk yang berpolitik. Artinya apa? Sebagai manusia, kita tuh harus berinteraksi dengan manusia yang lain. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Kita tidak akan bisa hidup sendiri. Karena kita hidup di dunia itu pasti ada manusia lainnya yang nanti saling bantu-membantu satu sama lain. Nah, karena kita berinteraksi tadi, makanya kita ada komunikasi dan yang lain-lainnya. Komunikasi dan interaksi yang dimaksud itu merupakan salah satu proses yang namanya politik. Karena itu manusia atau makhluk itu disebut makhluk yang berpolitik. Karena kita ada interaksi dan komunikasi satu sama lain dengan manusia yang lain. Bukan cuma manusia bahkan. Tapi dalam politik pengertian kita, politik dimaksud di sini adalah bagaimana interaksi dan komunikasi dengan orang lainnya. Karenanya sebagai makhluk sosial, manusia juga merupakan makhluk yang berpolitik atau biasa disebut zoopolitikon atau biasa disebut zoopolitikon. Ya, ini biasa disebut zoopolitikon. Dan kita perlu tahu bahwa berpolitik itu merupakan sebuah keharusan bagi kita semua dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Makanya Bapak sebut tadi, tidak boleh antipati terhadap yang namanya politik. Kalian mungkin pernah dengar kan sebuah lagu dari Iwan Fals? Apakah selamanya politik itu kejam? Bapak bukan mau nyanyi, tapi hanya menggambarkan ada semacam stigma bahwa politik itu kurang baik, politik itu tidak baik, politik itu kejam, dan yang lain-lainnya. Lagu tadi menggambarkan bahwa manusia ada yang beranggapan bahwa politik itu tidak menguntungkan atau tidak baik lah. Namanya juga lagu, itu merupakan pendapat masing-masing orang. Kalau kita kaji secara benarnya, politik itu adalah cara bagaimana kita mendapatkan sesuatu, cara bagaimana kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dan mempertahankan sesuatu itu sendiri. Kalian contoh siswa mau sekolah kan tidak hanya sekolah kan, pasti ingin prestasi. Nah, untuk mencapai prestasi, maka kalian harus berpolitik, nggak bisa tidak berpolitik. Pak, kok mau mencapai prestasi harus berpolitik? Ya jelas. Kenapa? Karena untuk mendapatkan prestasi, kalian harus melalui berbagai macam cara. Cuma nanti yang membedakan adalah caranya ini apakah cara yang baik atau cara yang tidak baik. Cara yang baik tidak boleh mencontek. Cara yang tidak baik, ya mencontek. Yang beda hanya caranya. Nah, itulah politik. Cara untuk mendapatkan, melaksanakan, dan mempertahankan sesuatu, termasuk prestasi di dalamnya kalian. Itu politik namanya. Makanya jangan antipati terhadap politik. Karena itulah dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, berpolitik itu adalah sebuah keharusan untuk manusia. Nah, ini menjelaskan betapa pentingnya mempelajari ilmu politik ya. Yang saya paparkan tadi memperkuat betapa pentingnya kita itu harus mempelajari politik. Seperti yang lagu tadi, yaitu hanya pendapat seseorang tentang politik menurut versinya. Tapi menurut keilmuan, ya politik itu baik, cara, seni. Gitu ya. Nah, dalam mempelajari topik ini, tentunya kita tidak akan terlepas dari konteks sistem negara kita. Nah, disinilah kita nanti yang akan lebih memperluas materi. Karena ada kaitan politik dalam definisi tadi dengan sistem politik negara kita. Pentingnya mempelajari lembaga negara itu ya di sini salah satunya kalian. Salah satunya dididik adalah di sekolah. Di sekolah melalui satu jenis mata pelajaran yang utama, yaitu mata pelajaran PPKN.
Selain itu, ada tidak Pak nasionalisme? Jelas semua ada. Tapi yang jadi tumpuan, khususnya mengenai nasionalisme dan yang lain-lainnya adalah mata pelajaran PKN. Karena salah satu cara untuk menumbuhkan nasionalisme itu yang melalui mata pelajaran PPKN di sekolah atau di kelas itu sendiri. Mata pelajaran yang lainnya mengikutinya. Itu ya. Oleh karenanya dibutuhkan individu-individu yang cerdas. Nah, di sini yang cerdas loh. Yang cerdas. Salah satunya cerdas itu memiliki pemahaman yang memadai tentang hakikat politik. Karenanya kesimpulannya sebagai pendahuluan, ternyata pendidikan politik itu tentunya sangat diperlukan. Ini tentunya pendidikan politik itu sangat diperlukan untuk setiap orang mampu memiliki kesadaran politik yang berkembang secara matang. Sehingga diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, terutama dalam melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Itu. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kewenangan lembaga-lembaga negara dalam sistem politik Indonesia sebetulnya. Kan itu kaitan materi kita hari ini. Ya. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia itu ada 3 komponen kata. Pertama sistem, kedua politik, ketiga Indonesia. Bapak secara singkat saja jelaskan ya. Tadi sudah dipaparkan secara umum penjelasan mengenai pengertian politik. Pertama, sistem. Sistem itu apa sih? Kalian tentunya sering mendengar istilah sistem. Sistem itu sebuah rangkaian, satu kesatuan, unsur pembentuk. Ya. Rangkaian atau satu kesatuan, unsur pembentuk. Baik itu berupa input, nah lihat di sini. Baik itu berupa input, masukan, ataupun output. Yang terdapat dalam lingkungan di antara unsur-unsur tersebut terjalin satu hubungan yang fungsional. Nah, ada input, ada output, ada hubungan yang fungsional. Itu sistem namanya. Ada masukan, ada proses, ada keluaran, sehingga semuanya itu menjalin sebuah hubungan yang fungsional satu sama lain. Contoh, sistem sekolah. Sistem di kelas deh, kita tidak usah berbicara dalam ruang lingkup sekolah. Dalam ruang lingkup kelas saja kalian. Di kelas itu ada sistemnya yang berbicara di kelas. Apa sistemnya? Yaitu dalam kelas itu butuh pengelolaan. Makanya muncul organisasi kelas. Organisasi kelas itu ada KM, ada wakil KM, ada petugas piket, siapa saja, ada jadwal piketnya. Nah, semua kan dibentuk dalam kelas itu sendiri. Nah, rangkaian-rangkaian tadi, jadwal piket, organisasi kelas, dan lain-lain, itu digabungkan menjadi sesuatu yang bernama sistem. Itu ya. Kedua, politik. Nah, politik itu tadi Bapak sudah sebutkan. Politik itu cara untuk mendapatkan, melaksanakan, dan mempertahankan kekuasaan dalam pengertian secara sempit mengenai kehidupan bermasyarakat dan berbangsa atau bernegara. Tapi tadi kan definisi singkat ya, secara sempit mengenai politik. Secara definisi ada di tayangan ini atau di layar ini, kalian bisa lihat politik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis. Lihat, itu dari kata polis. Artinya apa? Kota yang berstatus negara kota. Polis itu artinya negara kota. Pak, negara kota itu apa? Kok negara dan kota digabungkan? Zaman dulu itu negara itu kecil. Kurang lebih 300
atau 3.000 orang lah. Makanya pemilihannya juga dulu langsung. Makanya disebut negara kota. Polis itu negara kota pada zaman Yunani. Ya. Negara kota. Dalam bahasa Arab ada istilah siasah. Siasah itu artinya strategi. Makanya Bapak sebut tadi. Yang namanya politik itu cara. Karena pengertiannya memang strategi dalam bahasa Arab juga. Dan dalam bahasa Yunani, kenapa disebut negara kota? Karena negara kota itu adalah negara versi dahulu yang jumlahnya terbatas sekali. Makanya pemilihan untuk memilih pemimpinnya juga ditunjuk waktu itu langsung. Seperti di Yunani. Yang terakhir sistem politik. Pengertian sistem politik itu merupakan keseluruhan kegiatan politik dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan fungsional juga di antara kegiatan politik tersebut. Itulah sistem politik. Selanjutnya, mengenai arti sistem politik itu banyak dari beberapa tokoh bisa dilihat di sini. Ada David Aston. Bapak tidak akan menjelaskan satu-satu karena bisa jadi setengah hari Bapak menjelaskan kalau full. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan tentang arti sistem politik bisa lihat di sini. Dari David Aston, Robert Dahl, Prof. Sri Sumantri, ada Rusadi Kanta Prawira, ini macam-macam. Ya, intinya pengertian dari beberapa tokoh itu menunjukkan bahwa yang namanya sistem politik itu di dalamnya itu ada interaksi antar satu sama lainnya. Siapa subjeknya? Bisa manusia. Siapa lagi subjeknya selain manusia? Bisa lembaga-lembaga. Siapa lagi? Bisa organisasi-organisasi. Nah, lembaga-lembaga yang dimaksud di sini subjeknya adalah lembaga negara. Interaksi apa? Interaksi antar manusia atau warga negara dengan lembaga negara. Atau interaksi antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya. Seperti DPR dengan MPR dan yang lain-lainnya. MPR dengan DPD, DPD dengan BPK, BPK dengan MA, MA dengan Komisi Yudisial, Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial misalkan, atau dengan Bank Indonesia misalkan. Ya semuanya lembaga negara itu. Interaksi mereka itu, interaksi semua lembaga negara itu dipelajari karena itu merupakan bagian sistem politik. Ya, Bapak akan coba selesaikan materinya dulu ya. Bapak akan coba selesaikan materi, nanti ada sesi tanya jawab kita khusus. Makanya mungkin sini agak sedikit panjang supaya materinya tersampaikan dulu. Nah, selanjutnya ada elemen sistem. Ada elemen-elemen sistem politik. Tolong sekali lagi, kalau ada yang tidak jelas, siswa-siswa semuanya nanti bisa ditanyakan. Ini ngomongnya di sini. Di sini. Itu apa saja. Jadi sistem politik itu ada faktor-faktor di dalamnya. Elemen-elemen di dalamnya itu ada banyak. Salah satunya pertama input. Ya. Yang kedua ada authoritative decision making activities or agencies. Ya. Yang ketiga ada output. Yang keempat ada feedback. Yang kelima ada environment. Pak, apa saja input, autoritatif, output, feedback, environment? Input. Ya. Input itu masukan apa? Berkenaan dengan segala sesuatu yang membuat sistem politik itu berjalan. Jadi masukan yang berkenaan dengan segala sesuatu yang membuat sistem politik itu berjalan. Itu input. Ya, selanjutnya ada autoritatif. Autoritatif itu autoritatif atau decision making itu bagaimana pembuatan kebijakan atau munculnya sebuah kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu negara.
Itu elemen sistem politik. Misalkan mau mengeluarkan kebijakan undang-undang pendidikan nasional, undang-undang sistem pendidikan nasional, atau undang-undang pemilihan umum. Itu merupakan bagian dari elemen sistem politik. Ya, aktivitas warga negara, pemilu tadi, dipilih dan memilih, itu merupakan input, itu merupakan bagian dari elemen sistem politik. Ketiga ada output. Ketiga ada output. Output ini adalah keluaran. Keluaran itu apa? Hasil yang diperoleh setelah lembaga pembuat keputusan politik mengolah input politik. Jadi setelah ada input politik diolah, ya muncullah ini keluaran ataupun output dalam sistem politik. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa yang menjadi output dari sistem politik? Yang menjadi output dari sistem politik ya tadi, keluarnya sebuah kebijakan terhadap permasalahan sesuatu. Contoh, di masa pandemik sekarang, kurikulum sekali lagi ada penyesuaian. Lembaga negara yang tadinya masuk bab 3 disesuaikan, dimasukkan ke dalam bab 2. Itu ada di penyesuaian kurikulum yang diatur oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nasional ya oleh pemerintah kita. Makanya muncul lembaga negara di bab 2 digabung dengan yang lain dengan harapan disesuaikan dengan masa pandemik COVID-19. Itu contoh keluaran dalam sistem politik. Feedback. Feedback itu apa? Feedback itu umpan balik. Ya, feedback itu umpan balik. Yang kelima itu ada environment. Nah, environment ini apa sih? Lingkungan. Lingkungan. Nah, cocok betul, lingkungan. Ya, lingkungan di mana sistem politik itu yang berasal atau terdiri dari beberapa hal yang mempengaruhi sistem politik itu sendiri. Banyak sekali di dalamnya. Ada fisik, ada non fisik gitu ya. Ini masih banyak yang masuk ke kita siswa. Jadi Bapak sambil ngeklik-klik terus-terusan. Karena yang masuk nggak sekaligus. Melainkan satu. Ya selanjutnya. Mohon maaf ini agak lama. Karena memang supaya sekaligus beres. Nanti kita tinggal tanya jawab sekali lagi. Nah, itu tadi ya mengenai definisi dan tentang sistem politik Indonesia. Selanjutnya poin besar yang kedua itu adalah tentang struktur politik Indonesia. Mengenai struktur politik Indonesia. Struktur politik Indonesia ini ada dua. Ada substruktur politik, ada infrastruktur politik. Ini. Ada suprastruktur politik, ada infrastruktur politik. Tapi tahu tidak apa itu struktur politik? Struktur politik itu ini. Tidak, Pak. Cara untuk melembagakan hubungan antar komponen. Komponen apa? Komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional tadi. Cara untuk melembagakan hubungan antar komponen. Itu ya, itu struktur politik. Cara untuk melembagakan hubungan antar komponen tadi. Nah, struktur politik itu sekali suprastruktur politik dan infrastruktur. Nah, suprastruktur politik itu apa? Suprastruktur politik itu adalah mesin politik resmi suatu negara. Atau gambaran pemerintah dalam arti yang luas. Ingat, ada 3 kategori. 1 pemerintah, ya. 2 pemerintahan, 3 kepemerintahan. Ingat tuh. Nah, di suprastruktur politik itu pemerintah dalam arti luas. Ingat, tadi Bapak menjelaskan ada pemerintah, ada pemerintahan dan ada kepemerintahan. 3 tuh, beda tuh. Pemerintah. Udah tadi kan udah bilang. Enggak, masih berjalan normal.
Oh, normal kita masih sama anak-anak. Ini masih materi, Bu. Ya, lanjut dulu ya. Yuk. Ya. Itu ya. Maaf ada selingan. Ada Bu Uis nelfon. Bu Uis mati jaringannya. Tapi kita masih jalan ya. Alfian? Ini masih Iya, jalan Pak. kan? Masih kan? Pak. Masih Ya. kok, Pak. Ya, Wajar, sip. Pak. Kita lanjut. Sekali lagi, ada pemerintah, ada pemerintahan, ada kepemerintahan. Pemerintah itu siapa? Eksekutif, presiden. Pemerintahan itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau pemerintahan di dalamnya ya semuanya digabungkan dengan swasta juga. Ya, digabungkan dengan swasta, pengusaha dan yang lain-lainnya. Itu kepemerintahan. Nah, infrastruktur politik itu tadi mesin politik dalam suatu negara atau pemerintahan dalam arti yang luas. Sementara itu, apa itu infrastruktur politik? Infrastruktur politik itu contohnya seperti 1, partai politik. 2, kelompok kepentingan. 4, pressure group atau kelompok penekan. 5, partai politik nih yang biasa kalian kenal. 5, alat komunikasi politik. 6, tokoh-tokoh politik. Ini merupakan bagian dari infrastruktur politik ya. Parpol, kelompok kepentingan, pressure group, alat komunikasi politik, tokoh politik, itu infrastruktur politik. Sementara kalau suprastruktur politik, tadi mesin politik resmi suatu negara dan gambaran pemerintah dalam arti luas. Pertanyaannya, apa saja suprastruktur politik ini? Nah, itu. Inilah suprastruktur politik yang kita pelajari hari ini tuh ya diantaranya lembaga negara yang ini. Pertama, suprastruktur politik itu ada MPR. Ada MPR, ada DPR, ya, ada presiden, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada BPK, dan masih banyak yang lainnya. Seperti Komisi Yudisial belum disebutkan, ada ya. Ini contoh lembaga-lembaga negara yang termasuk suprastruktur politik. Ini termasuk suprastruktur politik ya. Selanjutnya mengenai lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945. Ini bagan ataupun tata urutan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia atau di dalam sistem ketatanegaraan kita. Setelah amandemen ya, setelah adanya amandemen. Ada BPK, di sini ada BPK, ada presiden, ada DPR, MPR, DPD, ada MA, dan ada MK, ada KY. MA itu Mahkamah Agung, ya. Ini Mahkamah Agung. Kalau ini Mahkamah Konstitusi. Ini Mahkamah Konstitusi, kalau ini Komisi Yudisial. Ya. BPK Keuangan. Ya. Badan Pemeriksa Keuangan. Presiden, ini yang disebut eksekutif. Lembaga eksekutif itu ya presiden ini. Ya. Ini disebut lembaga eksekutif. Eksekutif. Kalau DPR ini lembaga legislatif. Ini lembaga legislatif. Legislatif. Nah, yudikatif ini. Ya, ini lembaga yudikatif. Mahkamah Agung. MK.
komis yudisial. Ini yudikatif. Ya. Sekali lagi ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini sekali lagi eksekutif, ini legislatif, ini yudikatif. Jadi sudah terlihat check and balances antara satu sama lain. Oh iya, mohon maaf. Ini ada lembaga yang mengatur tentang keuangan negara ya, BPK. Sebagai lembaga yang mengatur tentang keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan. Itu. Selanjutnya di sini akan sebelum menjelaskan lanjut, Bapak akan stop dulu materi sampai sini dulu ya. Sebetulnya masih ada penjelasan mengenai masing-masing lembaga negara. Tapi nanti akan Bapak stop untuk sesi yang kedua pertanyaannya. Karena di dalamnya nanti Bapak akan menjelaskan MPR, DPR, Presiden, yang lain-lainnya mengenai tugas dan kewenangannya dan yang lain-lainnya. MPR, MA, Mahkamah Konstitusi, BPK, dan yang lain-lainnya. Di sini Bapak akan stop dulu materi, akan Bapak berikan kesempatan untuk bertanya kepada semua siswa. Ya. Bapak close dulu new screen-nya atau share screen-nya. Kan Bapak tampilkan ke layar biasa lagi. Ya. Silahkan yang mau bertanya, ada? Pertanyaan Bapak yang tadi malam itu gimana? Ya, silahkan. Yang mau bertanya, yang sudah mempersiapkan pertanyaan, silahkan. Sebentar, Bapak ambil pulpen dulu sebentar. Dani. Oke. Dani. Ya, silahkan Gede. Bapak diketik saja. Ya. Asik, Dani. Siapa yang mau bertanya? Dani. Berisik. Muhammad Dani, Pak. Ini siapa yang Vivo 1609? Ya, Muhammad Dani dulu deh. Muhammad Dani. Muhammad Dani dulu. Sebentar. Bapak akan ini dulu. Anissa no mau nanya no. Gede teman itu. Ya, silahkan yang mau bertanya. Rizka, Pak. Aura mau nanya katanya. Ya, silahkan Dani. Pak. Semuanya mohon ditutup dulu ya. Iya, Pak. Ya, silahkan. Dani dulu. Saya dulu, Pak. Ya. Oke, Pak. Pak, kenapa kan pada Silahkan Dan. pada lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dipilihnya kan oleh rakyat. Ya. Terus mengapa pada lembaga yudikatif itu nggak dipilihnya sama rakyatnya, Pak? Baik, saya akan menjawabnya. Ntar dulu. Sebentar. Oke. Mengapa lembaga yudikatif dipilih oleh rakyat ya? Iya, yudikatif, Pak. Ya, tadi kan Bapak ulangi pertanyaannya. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif itu kan dipilih oleh rakyat. Ya. Sementara mengapa lembaga negara lainnya seperti lembaga yudikatif tidak dipilih oleh rakyat gitu kan? Iya, Pak. Oh iya, ya terima kasih. Ada pertanyaan yang lain nggak? Rizka, Pak. Dani kelas apa Dan? 10 MIPA 3, Pak. 10 MIPA 3, oke. Pak, ini dia boleh jawab nggak, Pak? Ntar dulu, nanti dulu, pertanyaan dulu. Nanti setelah ditampung dulu ya, supaya 10 MIPA 3 ya, Dani ya. Ya, silahkan. 4 saya, Pak. Ya, yang selanjutnya ada yang bertanya? Pak. Saya mau nanya Pak. Saya, Pak.
Bentar. Wah, bagus nih banyak yang bertanya. Oke, Bapak kasih dulu untuk siapa? Coba ngacung tangannya yang mau bertanya. Pak. Ya, Priska silahkan. Gede-gede. Priska. Stop. Priska. Priska. Ayo Priska. Pak, jika ada beda pendapat di Bentar antara dulu, dua sebentar. Sebentar. Apa? Sabar. Iya, Pak. Apa silakan. Jika ada beda pendapat di antara dua lembaga atas satu kasus hukum yang sama, maka yang wajib ditaati adalah pendapat lembaga yang lebih tinggi atau lembaga yang lebih rendah, Pak. Ya, terima kasih. Bentar. Saya mau nanya. Sebentar. Oke, semua matikan dulu. Priska. Halo Priska. Iya, Pak. Coba diulangi pertanyaannya. Yang lain diam dulu, dimatikan, di-mute dulu. Ngomong nih, Pak. Ya, silahkan Priska. Jika ada beda pendapat di antara dua lembaga atas satu kasus hukum yang sama, maka yang wajib ditaati adalah pendapat lembaga yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, Pak? Lembaga yang lebih tinggi, ya gitu ya. Atau yang lebih rendah. Iya. Oke, ini dari Priska. Kelas apa Priska? Priska kelas 10 MIPA 1, Pak. Oke, terima kasih. Ya, yang lainnya yang bertanya, masih ada? Iya, Pak. Joshua, silakan Joshua. Yang lain dimatikan. Joshua dulu. Mengapa mempelajari ilmu politik itu penting? Keuntungannya apa kalau kita pelajari? Mengapa mempelajari ilmu politik itu penting? Apa keuntungannya? Materi juga nih Joshua ya. Iya. Joshua kelas apa? Kelas 10 IPS 2. 10 IPS 2. Oke, terima kasih. Sebentar ya. Masih ada yang bertanya? Ya, Pak. Aura bertanya. Agustina, Pak. Saya, Pak. Siapa? Ya, Pak. Ada penjelasan suprastruktur. Perbedaan dari infrastruktur itu apa, Pak? Apa Aura? Dari infrastruktur. Sebentar, yang lain diam dulu semuanya. Yang lain diam dulu semuanya. Aura silakan. Bapak tadi tentang infrastruktur. Ini sebentar. Tar dulu. Ayo silakan. Apa Aura? Ulangi. Perbedaan dari infrastruktur itu apa, Pak? Perbedaan dari? Yang tadi Bapak jelaskan. Perbedaan infrastruktur dan suprastruktur. Infrastruktur dan suprastruktur. Oh iya. Oke, Iya, Aura Pak. kelas apa? Aura kelas apa? 10 MIPA 4. 10 MIPA 4. Iya, Pak. Aura 10 MIPA 4. Oke, terima kasih Aura. Ada lagi yang lain? Ya, Pak. Naila silakan. Kewenangan KY terdapat pada pasal berapa dan jelaskan si pasal tersebut. Kewenangan KY itu Komisi Yudisial ya? Ya. Ya, Pak. Kewenangan KW terdapat
pada pasal berapa Ya, pada pasal berapa? Terus dan jelaskan isi pasal tersebut. jelaskan isi pasal tersebut. Isi pasal. Sebetulnya ini materi belum Bapak terangkan detail sampai ke sana ini, tapi nggak apa-apa. Oke, kita tampung karena tadi memang sekilas ya. Ada lagi kah? Masih ada yang bertanya? Saya, Pak. Saya, Pak. Tadi Naila ya? Naila kelas Ya, Pak. kelas MIPA 4. MIPA 4. Naila kelas apa? Naila kelas 10? 10. MIPA 4. Oke, terima kasih. Pak, Pak mau nanya. Sebentar Ya. ya. Sebentar ya. Kita gantian ya. Masih enggak, pertanyaan ditampung dulu. Pak, mau nanya. Ya nanti, bentar, ditampung dulu. Siapa yang bertanya? Saya Siapa? Adinda Diva Saya. Badianti. Siapa? Enggak. Siapa yang bertanya? Siapa namanya? Adinda Diva Badianti. Adinda. Mana Adinda? Ya, silakan Adinda. Presiden memberikan gerasi dan fasilitas dengan memperhatikan pertimbangan. Ya, terus? Sedangkan dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan. Ya, terus pertanyaannya apa? Presiden memberikan gerasi dan rehabilitas, memperhatikan pertimbangan apa? Oh, maksudnya memperhatikan pertimbangan siapa gitu. Jadi, Iya. pemberian gerasi dan rehabilitasi tadi, siapa, pertimbangan siapa yang diperhatikan oleh Presiden, begitu ya? Iya, benar. Namanya siapa? Ini nama Adinda siapa? Diva. Ya, oh, pertimbangan siapa? Ambil oleh Presiden dalam menentukan gerasi dan rehabilitasi. Oke, ini Adinda. Kelas apa Adinda? 10 MIPA 2. 10 MIPA 2. Oke, terima kasih Adinda. Pak mau nanya. Siapa? mau nanya. Siapa namanya? Siapa? Rahel, Pak. Saya. Yang sudah disiapkan, sudah melihat video siapa? Saya. Siapa? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak, Siva Jasya Zahra. Ini yang sudah menyiapkan melihat video yang Bapak sampaikan tadi belum? Rahel, Pak mau nanya. Boleh ngomong nggak? Nggak boleh. Pak, mau nanya. Siapa? Siva Jasya Zahra, 10 MIPA 4, mau nanya. 10 MIPA 4 sudah ya tadi ya? Iya, Pak, mau nanya, Pak. Ntar dulu, kelas yang belum dulu, kelas yang belum. Tadi yang belum itu, yang sudah Dani, MIPA berapa Dani? 3. Dani MIPA 3. Berarti MIPA 3 sudah. MIPA 1, IPS 2 sudah. IPA 4 sudah. IPA 2 sudah. IPA 1, 2, 3, 4. IPA 5. Enggak IPA 5? Saya, Pak. Adinda Sarani. Ya. Sebentar, Bapak lobet. Oke, off. Turun. Panas, woi HP-nya, woi panas. Golek. Panas, Cok. Pandu. Mantap. Dusun, woi, dusun. Bapak Dani. lobet. Ya, oke. Manggil. Dinda kelas apa? Masukin kulkas. Jangan pakai HP, pakai laptop. Halo. Ya udah situ yang kaya. Manggil siapa anjir tadi? Halo, Adinda. Berisik, woi. Adinda ada?
Apa ciri dari sistem politik Tidak yang ada. membedakan? Ulangi, yang lain diam, yang lain mohon diam. Apa ciri khas sistem politik yang membedakannya dengan sistem politik yang lain? Sistem sosial yang lain. Bagaimana ulangi, tolong? Apa Ya. ciri khas dari sistem politik yang membedakannya dengan sistem sosial yang lain? Oh iya. Jelaskan. Apa yang membedakan gitu ya? Sistem politik di kita dengan sistem politik lain. Cara lain gitu maksudnya? Atau sistem sosial lain? Sistem sosial, Pak. Ya, sistem sosial. Oke, dari Adinda ya? Ya. Ini Adinda. Saya mau nanya, Pak. Apa? Saya Pak, Mimade Pak dari MIPA 5. Pak, saya MIPA 3, Pak. MIPA 5. MIPA 3 tadi sudah ada, yang lain dulu sebentar, mohon maaf. Kelas PS1 ada nggak? PS1 ada? PS1 ada nggak? Halo, kelas PS1 ada nggak? IPS 1 nggak ada? IPS 3 ada nggak IPS 3? Siapa IPS 3 atau IPS 1? Dibuka suaranya. Lala. Iya, Pak. Lala, mau bertanya? Mau, Pak. Kelas apa? IPS 3. Ya, silakan Lala. Lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen memiliki beberapa perbedaan. Dalam proses amandemen terdapat lembaga negara baru dan ada pula lembaga negara yang ditiadakan. Lembaga baru hasil amandemen kira-kira sampai sana dan terdapat pada pasal berapa? Perintah IPS 3. Amat pertanyaannya. Ulangi yang pelan biar dimengerti. Lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen memiliki beberapa perbedaan. Dalam proses amandemen terdapat lembaga negara baru dan ada pula lembaga negara yang ditiadakan. Lembaga baru hasil amandemen kira-kira siapa sana dan terdapat pada pasal berapa saja? Oh iya, iya. Oke. IPS 1 ada? IPS 1 ada yang mau nanya nggak? Hanya IPS 1 yang belum nih? Hanya IPS 1 yang belum? Masih ada IPS 1? Satu ada satu pun? Saya, Pak. Siapa? Alfa, Pak. Apa? Victor. Alfa, Pak. Apa? Alfa. Kelas? IPS 1. Mohon maaf, namanya nggak kedengeran. Alfa. 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 Nama lengkap? Ralfa. Oh, Ralfa. Ya, silakan Ralfa. Silakan Ralfa. Apa yang dimaksud umpan balik? Apa yang dimaksud umpan balik? Ya, umpan pulang berarti. Iya, Pak. Umpan balik mau umpan pulang berarti. Umpan balik. Umpan balik maksudnya ini tadi pertanyaan apa yang dimaksud umpan balik dalam elemen sistem politik ya? Struktur politik ya? Iya, Pak. Iya. Tadi kalau nggak salah umpan balik ini yang tentang elemen atau unsur sistem politik kan? Elemen sistem politik Iya, itu ada Pak. umpan balik ya. Ya, ya. Terima kasih. Oke. Siapa? Oke. Bapak stop dulu ya, karena semua kelas minimalnya sudah terwakili. Nanti kalau ada kita lanjut, ya. Oke. Sekarang
untuk pertanyaan pertama, mengapa lembaga yudikatif tidak dipilih oleh rakyat? Kenapa gitu kan? Nah, untuk menjawab ini Bapak, sebelum Bapak jawab, Bapak ingin kasih kesempatan kepada siswa. Siapa yang kira-kira bisa menjawab ini? Saya, Pak. Siapa? Muhammad Rizky Alfiansyah. Muhammad? Rizky Alfiansyah. Muhammad Rifki Alfiansyah. Rizky Alfiansyah. Muhammad Rizky Alfiansyah. Entar dulu sebentar, Bapak catat dulu supaya ada di catatan Bapak. Nomor 1, Muhammad Rizky Alfiansyah ya? Iya. Muhammad Rizky atau Rifki? Rizky, Pak, Rizky. Rizky Alfiansyah, kelas? MIPA 5. MIPA 5? Iya. Kelas MIPA 5, oke. Rizky, silahkan. Pertanyaannya tadi, mengapa lembaga yudikatif dipilih oleh rakyat, sementara lembaga eksekutif dan legislatif dipilih oleh rakyat? Silahkan, Rizky. Oke. Baik, untuk saudara Muhammad Dhani, saya akan menjawabnya. Ntar dulu Rizky. Mana Rizky ya? Bapak belum kelihatan. Rizky. Oh, Muhammad Rizky Alfiansyah. Iya. Iya, Pak. Itu yang ganteng. Itu ya. Oh iya, benar. Rizky ganteng ya. Ganteng banget. Sebut langsung. Enggak boleh gitu. Ya, silakan. Silakan Rizky. Ganteng. Untuk saudara Muhammad Dhani, saya akan menjawabnya. Pada soal pada lembaga eksekutif dan legislator dipilih oleh rakyat, mengapa pada lembaga yudikatif tidak dipilih oleh rakyat? Saya akan menjawabnya. Saya akan mendekatkan poin-poinnya. Yang pertama, poin pertama, untuk menjawabnya, karena presidenlah yang memegang kekuasaan dalam pengelolaan negara. Nah, kita akan mengulik sekilas tentang lembaga yudikatif. Apa sih yang disebut dengan lembaga yudikatif? Lembaga yudikatif ialah lembaga yang memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia, layaknya MA, MK, dan KY. Lalu poin kedua ialah kewenangan presiden dapat diperoleh dari kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan atau pemegang kewenangan eksekutif dan bukan presiden selaku kepala negara. Nah, tadi saya sudah membicarakan tentang kepala pemerintahan dan kepala negara. Apa sih perbedaan dari kepala negara dan pemerintahan? Kepala negara ialah kepala negara yang memiliki gelar yang berbeda di negara yang berbeda sesuai atau bentuk negara tersebut. Atau bisa kita singkatnya ialah kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan, atau bentuk-bentuk lainnya. Kepala negara mempunyai tanggung jawab dan hak politik yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Oleh karena itu, pada dasarnya kepala negara dapat dibedakan melalui konstitusi berbeda pada negara tersebut di dunia. Contoh dari kepala negara ialah Xi Jinping dari China. Lalu untuk kepala pemerintahan, yaitu kepala pemerintahan ialah pemimpin pemerintah atau kabinet, biasanya Perdana Menteri yang ditunjuk dalam negara parlementer. Selanjutnya ialah serta lembaga yudikatif haruslah berada di luar pengaruh dari siapapun atau apapun, dan juga kita tidak akan dapat dengan mudah untuk menentukan siapapun yang cocok atau yang pantas untuk duduk di posisi tersebut. Kita akan mengulik apa sih fungsi dan kerja dari MA, MK, dan KY selaku lembaga yudikatif. Untuk MA, yaitu fungsi Sebentar. Rizky. Ya. Ya itu kan penjelasannya ya. Itu penjelasan detail. Pertanyaan intinya menurut Rizky, kenapa lembaga yudikatif itu tidak dipilih oleh rakyat langsung? Oke. Ya. Kenapa? Jawabannya sementara legislatif dan eksekutif dipilih dalam pemilu langsung oleh rakyat. Presiden dipilih oleh rakyat dalam pemilu. DPR, anggota DPR dipilih oleh rakyat. DPD dipilih oleh rakyat. Sementara anggota Mahkamah Agung ataupun anggota Mahkamah Konstitusi, anggota Komisi Yudisial itu tidak dipilih oleh rakyat. Kenapa? Dikarenakan presidenlah yang memegang hak atau kekuasaan dalam pengelolaan negara untuk yudikatif. Itu untuk lembaga yudikatif. Selanjutnya juga karena
presidenlah atau kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan atau kewenangan eksekutif. Dapat dimengerti nggak? Ya. Tadi yang bertanya siapa? Dani ya? Iya, Muhammad Dani. Dani, halo Dani. Dan? Apakah jawabannya kurang jelas atau kurang pas? Halo Dani. Ya Pak. Bagaimana jawabannya itu dari Rizky? Sudah cukup atau belum? Kalau belum Bapak tambahin. Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Oke, kalau dirasa cukup ya nggak apa-apa. Tapi Bapak hanya memperjelas saja ya. Ya Pak. Biar clear, biar singkat, padat, jelas. Kenapa dalam lembaga legislatif dan eksekutif itu dipilih dalam pemilihan umum, wakil-wakilnya itu dipilih dalam pemilihan umum oleh masyarakat, oleh rakyat. Sementara lembaga yudikatif itu tidak dipilih langsung oleh rakyat. Kenapa? Jadi begini, lembaga eksekutif di Indonesia itu kan ada 3 lembaga. Lembaga negara atau lembaga eksekutif. Ini namanya trias politika ya. Trias politika itu 3 lembaga negara yang ada dalam suatu negara. 1 lembaga eksekutif, ya. Trias politika itu 1 eksekutif yang diterapkan di Indonesia, 1 lembaga eksekutif atau lembaga di sini pelaksana undang-undang. Siapa lembaga pelaksana undang-undang? Itu ada presiden, ya. Wakil presiden dan dibantu dengan para menteri sampai ke bawah terus, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat. Itu namanya pemerintah, lembaga eksekutif. Ya, yang disebut sebagai lembaga pelaksana undang-undang. Yang kedua istilahnya lembaga pembuat undang-undang atau disebut lembaga legislatif. Lembaga legislatif itu ada yang bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut DPR. Dialah yang membuat undang-undang, makanya disebut sebagai lembaga pembuat undang-undang. Contohnya banyak yang mengamandemen UUD 1945 siapa? Ya DPR. Nggak mungkin oleh presiden. Karena DPR lembaga pembuat undang-undang di dalamnya. Amandemen itu dilaksanakan ya oleh DPR tadi. Yang ketiga ada lembaga, nah ini lembaga yudikatif. Dalam trias politika kita menganut paham trias politika ya. Ada 2, 1 menurut John, 2 menurut Montesquieu. Nah, kita mengikuti Montesquieu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau John Locke itu ada eksekutif, legislatif, dan federatif. Beda. Indonesia pakai yang Montesquieu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yudikatif itu sebagai lembaga yang mengurusi urusan hukum atau pelaksanaan perundang-undangan, yang pelaksanaan hukum secara nasional. Dia lembaga yang mengawasi. Namanya siapa? Lembaga yang memegang di dalamnya, lembaga negaranya adalah Mahkamah Agung. Lembaga yudikatif itu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu di tingkat pusat ya, tingkat paling tinggi di Indonesia itu Mahkamah Agung. Di tingkat provinsi ada lagi ya lembaga yang mengurusi urusan hukum ini atau lembaga yudikatif ini. Ada namanya kalau tingkat provinsi misalkan pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi itu ada di tingkat provinsi. Provinsi Banten contohnya. Ada pengadilan tinggi Banten. Kantornya di sana, di jalan apa? Ada yang tahu tidak pengadilan tinggi Banten? Jalan Kebonjaya ke sana, mau ke arah Palima. Itu pengadilan. Lupa, Pak. Apa? Lupa. Tahu. Itu Tahu. Itu pengadilan tinggi Banten, tingkat provinsi. Ada juga di tingkat kabupaten kota, pengadilan negeri namanya. Iya, Pak. Ada pengadilan negeri tingkat kabupaten kota, ada pengadilan tinggi tingkat provinsi, ada Mahkamah Agung.
di Jakarta atau di nasional. Itu lembaga yudikatif. Pertanyaan intinya, kenapa tidak dipilih oleh rakyat? Karena itu adalah lembaga urusan hukum yang menjalankan penegakan hukum di Indonesia. Dipilih oleh masyarakat secara langsung. Karena itu pelaksana dalam urusan atau bidang hukum. Supaya harapannya supaya penegakan hukum di Indonesia itu dapat secara adil. Nanti tak kasih aja nomornya ke kamu, dia juga tak kasih nomor kamu nanti. Bayangkan kalau misalkan lembaga dipilih oleh masyarakat. Nanti masyarakat, contohnya masyarakat Kramat Watu memilih si A. Sementara masyarakat Cilegon memilih si B. Nanti untuk urusan hukum bisa-bisa tidak seimbang. Karena dia akan membela ataupun hanya ngurusin masyarakat di sekitar lingkungannya saja. Itu ya, jadi jelas ya. Jelas ya. Yang kedua, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua silahkan dari Priska ya. Kalau ada yang mau menjawab silahkan. Jika ada perbedaan pendapat di antara dua lembaga atas kasus hukum yang sama, lembaga mana yang wajib ditaati? Apakah lembaga yang lebih tinggi atau rendah? Ada yang mau jawab nggak? Ada nggak? Ada yang mau jawab ini? Yang harus ditaati lembaga yang lebih tinggi atau yang lebih rendah jika kasus hukum yang sama? Ada tidak? Nggak ada. Oke, Bapak kasih jawaban. Lembaga mana yang harus ditaati? Lembaga yang lebih tinggi tentunya. Karena dia memiliki kekuasaan atau wewenang yang lebih tinggi pula. Contohnya, jika ada kasus hukum, misalkan lembaga di pengadilan tinggi menangani kasus yang sama, maka keputusan yang diambil adalah keputusan hakim terdahulu yang sudah dibuat. Nah, keputusan hakim terdahulu yang sudah dibuat itu patokannya memang pengadilan sebelumnya. Akan tetapi ketika menghadapi permasalahan yang sama, maka yang dipakai adalah keputusan ya lembaga yang lebih tinggi tadi. Contoh, ketika kalah di kasus pengadilan negeri di kabupaten atau kota, maka dia akan banding ke tingkat yang lebih tinggi di pengadilan tinggi di Provinsi Banten di sana. Ketika di sana terjadi proses, maka otomatis karena wewenangnya lebih tinggi, lembaga seperti di provinsi akan lebih dipakai keputusannya daripada lembaga yang lebih di bawahnya secara hierarki. Ya. Udah jelas pertanyaannya? Yang ketiga, mengapa mempelajari ilmu politik itu penting dari Joshua kelas 10 IPS 2? Ada yang mau menjawab nggak? Enggak, Pak. Ya, silakan. Silakan. Siapa? Santi, Pak. Santi, silakan Santi MIPA 2. Santi dari Pak. Apa Santi? Mengapa ilmu politik itu penting? Apa keuntungannya? Silakan. Halo Santi. Halo Santi. Enggak, Pak, bukan saya, Pak, yang ngomong, Pak, Silpi. Ada yang mau menjawab? Kenapa, Pak? Saya, Pak. Ada tidak? Ayo, Pak. Ya, silahkan. Halo, silakan. Ada tidak? Pak. Ya, silakan. Saya mau jawab, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Ya. Silakan. Saya, Pak. Ada nggak? Saya, Pak, saya. Siapa? Saya, Pak, mau jawab, Pak. Rizky. Ya, Rizky kelas apa? Rizky MIPA 5. Rizky MIPA 5, silakan. Pak, saya mau menjawab, Pak. Manfaat mempelajari ilmu politik. Manfaat mempelajari ilmu politik.
Yang pertama, meningkatkan kemampuan melakukan negosiasi. Memahami politik dapat membuat Anda pintar melakukan negosiasi. Yang kedua, semakin pintar memahami dunia politik. Yang ketiga, turut serta memajukan sistem pemerintahan. Mengerti ilmu politik memberikan peluang besar bagi siapapun untuk membuat sistem pemerintahan menjadi lebih baik lagi. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya. Pak. Siapa? Alia Rahma, Pak, dari ITS 1. Ya, silakan Alia Rahma. Karena pertama adalah alasan Karena ilmu politik dipelajari dalam ilmu politik dipelajari dalam rangka menambah pengetahuan mengenai semua hal yang berkaitan dengan politik. Dari mulai teori hingga akibat yang ditimbulkan dari penerapan teori-teori dan perandigan itu terhadap masyarakat. Mengetahui ilmu politik bertujuan untuk menggapai kebaikan kolektif sebagaimana hakikat ilmu politik itu sendiri. Sehingga kita mengetahui hal-hal apa saja yang dapat bermanfaat bagi orang banyak di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Iya, bagus ya. Intinya tadi sudah dijelaskan kenapa ilmu politik itu penting dan apa keuntungannya. Ilmu politik itu penting tadi. Bapak share lagi sekali lagi di sini. Kenapa ilmu politik itu penting? Karena Iya sayang. kelihatan nggak share Bapak ini? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Kembali lagi ke tayangan awal tadi. Di sini ada struktur sistem politik Indonesia. Pertanyaan tadi, kenapa sih ilmu politik itu penting? Karena tadi Bapak sudah jelaskan, kita itu makhluk sosial, makhluk yang berpolitik. Mau tidak mau berinteraksi dan berkomunikasi dengan makhluk lain. Untuk mencapai sesuatu, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus berteman dengan orang lain, kita harus bekerja sama dengan orang lain, harus saling membantu-membantu. Itu pertama. Yang kedua, berpolitik itu adalah keharusan bagi kita semua. Karena tadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga, ini bisa memberikan kesadaran kepada kita bahwa politik itu adalah bagaimana cara untuk mendapatkan sesuatu, untuk mempertahankan sesuatu, dan mohon maaf, cara untuk mendapatkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, dan mempertahankan sesuatu. Contohnya prestasi. Untuk berprestasi, kalian harus tahu cara mendapatkannya, kemudian tahu cara melaksanakan yang sudah digenggam oleh kalian, dan tahu prestasi itu sendiri. Itu ya. Jadi itu kenapa politik itu penting ya. Untungannya apa? Keuntungannya banyak sekali. Namanya ilmu, semua ilmu itu pasti ada keuntungannya. Salah satu minimalnya adalah menambah ilmu pengetahuan tadi yang sudah dijelaskan oleh Alia tadi. Ya, menambah ilmu pengetahuan tentang hasanah politik, tentang kondisi politik, dan tentang semua perihal interaksi dalam suatu negara. Itu ya. Pertanyaan selanjutnya, Bapak rasa cukup pertanyaan itu. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari Aura 1044, perbedaan infrastruktur dan suprastruktur politik. Bapak akan persingkat saja, Bapak yang jawab karena waktu mau jam 12. Apa perbedaan infrastruktur dan suprastruktur politik? Nah, ini pertanyaannya sebetulnya bisa dilihat di slide ya. Perbedaan infrastruktur dan suprastruktur politik. Kalau infrastruktur politik itu contohnya seperti partai politik. Mana tadi ya? Nah ini. Infrastruktur politik itu di sini sekali lagi. Bisa dilihat. Ada partai politik, ada kelompok kepentingan, ada pressure group. Itu contoh-contoh infrastruktur politik. Infrastruktur politik itu terdapat di luar pemerintahan. Jadi bukan bagian dari pemerintahan. Sekali lagi, infrastruktur politik adalah di luar dari pemerintahan. Partai politik, kelompok kepentingan, LSM, dan lain-lain. Itu ada di sana. Kalau suprastruktur politik, seperti di tayangan slide ini, suprastruktur politik itu mesin politik negara. Contoh di dalamnya tadi ada yang namanya
lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif. Legislatif DPR, DPD. Ingat, sekarang Indonesia setelah amandemen dan sebelum amandemen beda. Sebelum amandemen lembaga negara itu ada Dewan Pertimbangan Agung, tapi itu sekarang sudah tidak ada. Diganti dengan apa? Dulu kan di lembaga yudikatif itu ada DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Sekarang diganti dengan apa? Dengan Mahkamah Konstitusi, dengan Komisi Yudisial. Sementara legislatif sama masih DPR, tapi ada yang dibuang, ada yang dimasukkan. Yang dibuang apa? Yang dihilangkan. Yang dihilangkan itu ada dulu utusan golongan, fraksi utusan golongan, fraksi utusan daerah, itu hilang. Sekarang menjadi DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi MPR itu terdiri dari DPD dan MPR. Maaf, DPD dan DPR. Nah, lembaga legislatifnya tadi DPR. Lembaga eksekutifnya tetap presiden, menteri, dan ke bawahnya sampai camat tadi. Itu ya. Itu bedanya. Pertanyaan selanjutnya ada tentang pertimbangan siapa yang diambil oleh presiden dalam menentukan gerasi dan rehabilitasi. Ini juga masih Bapak jawab. Yang diambil sebagai pertimbangan oleh presiden dalam menentukan gerasi dan rehabilitasi. Ini harus dibuka slide karena ini berkaitan sama pasal. Pertanyaan ini berkaitan sama pasal. Presiden ya. Dengan kewenangan presiden. Bentar, Bapak akan buka. Nah, siapa yang dijadikan sebagai pertimbangan itu DPR. Jawabannya itu DPR. Assalamualaikum. Dalam memberikan gerasi itu yang dijadikan acuan itu DPR sebetulnya. Itulah, ada di sini juga penjelasan, cuma mungkin harus dibaca satu persatu. Tapi intinya yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan itu presiden itu adalah DPR, ya, DPR. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak akan kasih ke siswa. Ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Dari Adinda MIPA 5, apa yang membedakan sistem politik kita dengan sistem politik negara lain? Yang selanjutnya ada pertanyaan dari siapa tadi ya? Lembaga negara sebelum dan sudah amandemen memiliki perbedaan. Lembaga baru dan lembaga apa saja? Ada di pasal berapa? Ada yang bisa jawab nggak ini? Lembaga baru dan yang sebelum amandemen dengan lembaga yang sebelumnya. Ada yang bisa jawab? Halo? Renada mau jawab no. Ada yang mau jawab? Apa pertanyaannya? Lembaga baru sebelum amandemen dan lembaga yang lama sebelum amandemen dan lembaga yang baru setelah amandemen UUD 45. Ada yang mau menjawab tidak? Atau pertanyaan selanjutnya boleh. Kalau ini apa yang dimaksud dengan umpan balik dalam sistem politik? Ada yang tahu tidak? Oke, Bapak langsung jawab. Kalau Pak mau jawab? Ya. Pertanyaan dari Adinda tadi, yang membedakan sistem politik kita dengan sistem politik negara lain itu apa? Jelas banyak. Yang membedakan sistem politik kita dengan sistem politik negara lain, dari satu sisi saja, misalkan sisi konstitusi. Dari sisi konstitusi apa sih? Konstitusi itu adalah hukum dasar. Hukum dasar yang digunakan di Indonesia jelas. Hukum dasar yang tertulis. Namanya Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sementara negara lain, hukum dasarnya, konstitusinya bisa saja berbeda. Contohnya di Inggris. Di Inggris itu jelas beda. Karena dia tidak tertulis. Inggris termasuk salah satu konstitusi yang tidak tertulis di dunia. Jarang sekali ada konstitusi yang tidak tertulis itu. Rata-rata tertulis, termasuk Indonesia
konstitusi itu di kita Undang-Undang Dasar 1945. Ya, itu beda dengan negara lain kan, karena itu bagian dari sistem politik. Kalau bicara sistem politik, maka bicara tentang elemen sistem politik. Ada input, ada output, ada environment dan yang lainnya. Itu beda-beda. Makanya itu yang bedakan sistem politik kita dengan sistem politik negara lain atau dengan sistem sosial. Apa bedanya? Jelas beda. Ya. Kalau sistem sosial ya yang umumnya berlaku untuk kehidupan sosial dalam masyarakat kita, masyarakat Indonesia, seperti adat dan yang lain-lainnya. Tata cara, krama bersikap, sistem sosial, diferensiasi sosial, sosialisasi, dan yang lainnya itu termasuk dalam sistem sosial. Ada yang mau menjawab pertanyaan yang lainnya? Azan tuh pas ya? Ya. Ya. Mendengarkan adzan 1 menit nanti. Ya, oke, kita lanjutkan. Sekali lagi pertanyaan tadi. Bentar, Pak. Masih azan ya? Masih azan, Pak. Iya, Pak. Lagi azan. Iya, masih silakan nanti tunggu. Masih ada yang lagi azan. Oh, iya, Pak. Ya, udah selesai ya azannya ya? Belum, Pak. Sebentar lagi. Belum, Pak. Belum. Pak, kalau di sini baru azan, Pak. Bentar, Pak ya. Baru azan. Ya, oke. Azannya sudah selesai. Ada yang mau menambahkan tidak? Atau mau menjawab pertanyaan tadi? Pertanyaan apa ya, Pak? Apa? Pertanyaan apa? Pertanyaan tadi yang belum itu, apa itu umpan balik dalam sistem politik? Kemudian ada lembaga negara yang sebelum dan sesudah amandemen. Dan yang membedakan, ya tinggal 2 itu saja yang belum dijawab. Bacakannya belum diminum, Pak. Udah bikin lagi mamanya nih. Yang di sarung tuh yang buat siang. Ya itu
Masih ada yang mau menjawab? Ada yang mau menambahkan nggak? Semua sudah dicatat ya. Ya, oke. Yang pertanyaan tadi yang belum dijawab itu ada pertanyaan tentang sebelum dan sesudah amandemen tadi sudah. Sebelum amandemen itu ada lembaga negara seperti DPA. Ingat, amandemen itu dilakukan pada 4 kali perubahan. Amandemen itu perubahan artinya ya. Dilakukan 4 kali. Satu tahun 1999, perubahan kedua atau amandemen 2 tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001, perubahan keempat tahun 2002. Amandemen 1 sampai 4 ini menghasilkan beberapa perubahan, diantaranya terhadap perubahan lembaga negara di Indonesia. Ada yang masuk, ada yang keluar. Ada lembaga negara yang hilang, ada lembaga negara yang baru. Yang hilang contohnya dalam lembaga kehakiman, dalam lembaga yudikatif. Salah satunya Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung dulu ada sebelum amandemen. Setelah amandemen itu tidak ada. Ya. Itu tidak ada setelah amandemen. Yang muncul baru misalkan Mahkamah Konstitusi, ya, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial itu lembaga baru. Itu contohnya. Pertanyaan selanjutnya ada tentang apa yang dimaksud dengan umpan balik. Nah, kalau pertanyaan ini ada di sini. Apa yang dimaksud dengan umpan balik? Umpan balik dalam elemen-elemen politik. Nah, umpan balik itu termasuk ke dalam elemen-elemen sistem politik. Ya, termasuk ke dalam elemen-elemen sistem politik. Ada input, ada autoritatif, decision making, activities, agencies, ada output atau keluaran, ada feedback, ada environment. Itu ya, itu elemen-elemen sistem politik. Yang pertanyaan tadi itu kan umpan balik. Umpan balik itu disebut feedback. Nah, di sini di feedback. Ini pertanyaannya kan tadi di sini. Tentang feedback. Feedback itu apa sih? Feedback itu sekali lagi umpan balik. Apa itu umpan balik? Yang mempertegas kaitan atau keterkaitan antar setiap elemen politik. Itu umpan balik. Yang mempertegas antar elemen setiap elemen politik tadi, antara input dengan output oleh sesuatu yang bernama feedback. Apa contohnya? Contohnya apa? Politik. Ya, feedback itu ya tadi. Karena itu sifatnya umpan balik, maka di sana kan ada yang namanya pembuatan kebijakan. Kemudian ada proses pembuatan kebijakan. Nah, feedbacknya itu bagaimana hasil dari input dalam elemen politik tadi, kemudian dikelola, kemudian dilihat outputnya. Nah, maka setelah terlihat ketiganya itu berproses, maka muncul feedback. Feedback itu tanggapan, contoh realnya. Ketika kebijakan diberikan atau dikeluarkan dalam suatu negara, maka akan ada reaksi dari masyarakat. Reaksi masyarakat itu merupakan feedback dalam elemen sistem politik. Reaksinya bisa positif, bisa negatif. Contoh, sekarang dalam kebijakan pendidikan misalkan ada sistem atau kurikulum yang dikeluarkan baru khusus pada masa pandemi COVID-19. Reaksi masyarakat, ada yang setuju, ada yang tidak, misalkan dengan pola sistem daring, segala macam. Itu merupakan reaksinya itu menjadi feedback kepada pemerintah. Nah, itulah elemen sistem politik yang dimaksud feedback tadi. Reaksi masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat dalam input dan diproses dalam authoritative, decision making, activities atau agencies
dan kemudian menghasilkan kebijakan tadi, berproses semuanya, lalu muncul feedback. Itulah yang dimaksud feedback atau umpan balik dalam elemen sistem politik tadi. Itu saja dari Bapak semuanya ya. Ya. Bapak ingin mendengar kesimpulan, coba dari salah satu. Ada yang bisa menyimpulkan tidak siswa? Coba. Yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Coba, kira-kira apa? Sangga. Apa yang bisa didapat Sangga dari pembelajaran hari ini? Halo? Mana Sangga? Atau yang lain? Silakan. Dani mau menyampaikan sesuatu atau Alfiansyah atau yang lainnya, Aura, ada apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Dani. Alfian leh. Ayo silahkan. Sebelum ditutup. Gede itu gede. Udah. Gede aja. Jangan nyuruh-nyuruh. Kalau nggak mau, diam. Ayo siapa yang bisa memberikan apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Ayo, silakan Alfiansyah. Pembagian tugas-tugas. Royhan. Alfitra, silakan. Apa yang sudah dicatat oleh Alfitra? Organisasi dan sebagainya. Ayo Alfitra, nggak apa-apa. Sebentar, apa yang sudah didapat pembelajaran hari ini? Tentang lembaga negara kan, Pak? Iya, tentang lembaga negara ini. Apa? Silakan Alfitra dulu. Ya, silakan Alfitra. Jadi dari pembelajaran ini saya dapat belajar tentang berbagai macam politik, mulai dari sistem politiknya, arti sistem politik, elemen-elemennya, serta lembaga-lembaga yang ada di Republik Indonesia, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya, bagus. Ada lagi? Bagus. Alfitra, terima kasih. Tepat. Tadi sudah disampaikan itu semua. Bagus. Ada lagi yang lain yang perempuan? Jadi lembaga-lembaga Siapa dulu? Ini siapa? Cindy, Pak. Cindy dari kelas? MIPA 2. Alfitra tadi kelas apa? MIPA 2, Pak. Oh, sama MIPA 2. Ya, silakan Cindy, silakan. Jadi lembaga-lembaga negara merupakan kesimpulan lembaga negara merupakan pembagian tugas-tugas kepada pemerintah yang berkuasa, di mana yang memerintah tidak hanya 1-2 orang, tetapi terdiri dari beberapa lembaga, organisasi, dan sebagainya. Terima kasih. Oh iya, bagus. Artinya lembaga negara itu bukan hanya satu macam, tapi beberapa macam. Ada suprastruktur, infrastruktur politik. Ya, silakan. Masih ada yang mau menambahkan dari kelas lain? Masih ada dari kelas lain? Saya, Pak. Kelas? Yang mau. 5D. Ya, terakhir. Kelas apa? 10 MIPA 5. Ya, 10 MIPA 5. Siapa namanya, Kak? Nimade Mulyantari. Ya, Nimade Mulyantari. Silakan. Kita terakhir tanggapan dari siswa mengenai pembelajaran hari ini. Waktunya sudah mau habis. Silakan. Tari, apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya kita tahu tugas wewenang dari lembaga-lembaga tersebut dan fungsi-fungsinya dan umpan-umpan baliknya yang ada dari dalam partai politik. Itu masih ada? Cukup? Cukup, ya. Cukup. Terima kasih. Singkat, padat, jelas. Artinya dengan pembelajaran hari ini mengenai lembaga-lembaga negara tadi yang sudah disampaikan tadi Cindy, Alfitra dengan Made Tari, semuanya Bapak tangkap, Bapak simpulkan sudah bisa banyak sudah bisa memahami mengenai materi-materi lembaga negara. Baik itu mengenai pengetahuan tentang politiknya, tentang lembaga negara itu sendiri beserta kewenangannya, dan bagaimana interaksi setiap antar lembaga negara. Bapak lihat kalian dari kesimpulan secara random tadi, Bapak ambilkan secara random ya, kita tidak merencanakan itu.
Bapak tadi tanya secara acak, Bapak simpulkan kalian, alhamdulillah, Bapak nilai sudah bisa menguasai materi yang Bapak sampaikan. Pertama, materi video melalui YouTube sudah Bapak berikan sebelum kita pertemuan hari ini. Dan kedua, melalui tatap muka sekarang walaupun melalui video conference. Dan alhamdulillah, kesimpulan tentang materi lembaga negara ini adalah lembaga negara merupakan lembaga yang ada dalam suatu negara, dan lembaga negara adalah perwakilan dari pemerintah bagaimana melaksanakan setiap aturan dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap lembaga negara untuk mengatur apa itu yang namanya Indonesia, untuk mengatur negara yang bernama Indonesia. Ya. Dan tugas-tugas juga sudah dipelajari. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat dan menambah pengetahuan wawasan ilmu kalian. Bapak langsung saja tutup dengan kata hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas atensinya. Ya, terima kasih atas atensinya semua. Semoga ketemu di kesempatan mendatang. Amin. Terima kasih buat sekolah, buat Erlangga yang sudah mempersiapkan sarananya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju, cerdas, berwibawa. Amin. Amin Pak. Amin. Pak Guru main bola, Pak Guru. Ayo main bola, kita main bola. Ayo Pak Guru. Ayo Pak Guru main Pak. Kapan Pak? Kapan? Ayo main bola. Di mana Pak? Di mana Pak? Di mana? Bapak mah lagi liga ini juga. Oh, liga. Ayo Pak, liga Pak, lawan saya Pak, tim saya Pak PSM. Ya, enggak apa-apa. Jangan lupa main game. Anak-anak semuanya. Jangan lupa nya itu di Bapak minta tolong di-subscribe ya. Ya udah Pak. Udah Pak. follow. Pak, udah di skip. Ya, supaya Udah subscribe. Subre. Nilainya ditambahin. Like, comment, and subscribe. Udah Pak. Skripnya follow. Iya, itu video dipakai loh buat semua di wilayah Indonesia. Ya Pak, tenang aja Pak. Ya Pak. Udah saya kasih like juga Pak. Share Pak. Sangga, kamu lagi di mana enggak? Enggak. Sangga di rumah? Di rumah Pak. Di rumah, iya di rumah dulu. Kalau keluar menanti sore itu. Iya sore saya keluar ya Pak. Kalau pagi sampai siang belajar. Dan itu Pak ngejamet. Oh, Top. Ini kalau yang mau keluar nggak apa-apa, silakan yang mau keluar nggak apa-apa. Sekali lagi, untuk video-video pembelajaran, tolong kalau bisa, Bapak minta tolong kalau ada video pembelajaran dari Bapak untuk kelas 10, kalau nggak keberatan, supaya di like dan di subscribe yang belum ya. Supaya ramai dan Udah di like. itu juga banyak Supre. Udah Pak, udah di skip cap. Jangan lupa absennya diisi ya. Udah Pak. Absennya. Bapak pamit dulu ya. Nilainya Pak, jangan lupa ditambah. Ya Pak. Ya silakan. Terima kasih semuanya anak-anakku yang hebat, ganteng, cantik semua. Woi, sholat. Ya, sholat Gede sholat. Login FF. Assalamualaikum Dulu sana woi. Sehat semuanya. Pada sholat. Gede sholat, gede woi. Woi, gede sholat. Parah. Astagfirullah. Lihat sholatnya dan lihat susahnya. Kelas IPA 1. Coba per kelas Bapak minta supaya dikoordinir oleh KM masing-masing supaya ketika pembelajaran PPKN daftar hadir itu terpantau. MIPA 1 itu MIPA 4. Terus tugas-tugas IPA 1 sampai IPA 5, IPS 1 sampai IPS 3, tugas-tugas tolong yang belum lengkap dilengkapi. Iya Pak.
Jangan mentang-mentang lagi pandemi kayak gini belajar online kalian nggak mengerjakan tugas, itu salah besar karena nilai rapot hanya diambil dari online loh. Ya. Dan ini Nilai itu diambil dari online juga, makanya tugas-tugas harus masuk semuanya. Kalau masalah benar salah, nggak usah berpikir benar salah, bagus jelek, yang penting dikerjakan dulu saja, ya. Iya Pak. Tugas-tugas itu dikerjakan dulu saja. Ya Pak. Ya Pak. Ya sudah, silakanlah Bapak tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, sholat dek. Gede sholat deh. Sholat. Sholat dek. Gede sholat. Sholat weh. Wih, kasihan. Kasihan weh. Baperan jangan Jadi balon. darah. Sholat.